Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan Ila Menulis Arab di pembahasan belajar kaligrafi Khot Diwani, yang mana pembahasan pada kali ini yaitu tentang huruf lam alif. Lam alif, dan bisa kita teruskan sampai ya, karena lam alif hanya tidak bisa disambung di awal dan di tengah, hanya bisanya di akhir sambungan. Kita lanjutkan sampai huruf ya, sampai selesai huruf ya. Lam alif, kita bahas lam alif terlebih dahulu. Lam alif sebenarnya bukan termasuk huruf, akan tetapi sambungan dari lam dan alif. Cuman kenapa kok dibedakan? Karena ada perbedaan penulisan. Yaitu bentuknya lam alif seperti ini. Buat huruf lam di awal dulu. Huruf lam di awal. Kurang melengkung, terlalu berdiri. Lam di awal, kemudian disambungkan dengan alif. Seandainya ini panjang ke belakang bukan alif, maka yang di depan ini dianggap alif, karena alif itu bentuknya sampai di sini. Tapi karena ini lamnya bertemu dengan alif dan dipisah, lam dan alif seperti ini. Ini adalah bentuk dari lam alif pada Khot Diwani. Seandainya ini huruf lam, maka yang di awal ini adalah alif, karena bentuknya alif seperti ini sampai di sini. Tapi karena ini adalah alif, nomor yang kedua ini alif, maka walaupun di depannya adalah bentuknya seperti alif, maka ini dianggap lam. Seperti itu, konsepnya seperti itu. Cuman sudah disepakati bahwa bentuk lam alif pada Khot Diwani bentuknya seperti ini, makanya dipisah. Yang bentuknya yang seperti ini adalah lam alif. Dan juga sama pada khot-khot yang lain, untuk lam alif memang ditulis berbeda, yaitu lam, kemudian walaupun alif bisa disambung pada akhir kalimat, pada akhir kata, tetap disambung berbeda, harus ada lebihnya seperti ini, ada lebihnya. Pada Khot Diwani juga sama, lam alif ditulis berbeda, yaitu pada bagian ujung dikasih lebih. Secara penulisan, secara sambungan, alif di akhir sambungan biasanya dari sini sampai sini. Tapi karena untuk membedakan bahwa itu adalah alif dan kesannya tidak seperti u, maka harus ada lebihnya seperti ini. Maka disepakati untuk pembuatan lam alif pada Khot Diwani bentuknya seperti ini. Lam alif tidak bisa disambung di awal. Di awal karena di belakang sudah ada huruf alif, yang mana alif tidak bisa disambung di awal. Lam alif juga tidak bisa disambung di tengah sambungan. Lam alif hanya bisa disambung pada akhir sambungan. Contohnya yaitu mim sama lam alif. Mim di awal, mim, kemudian lam
alif. Maka ketika berada di sambungan, di akhir sambungan itu contohnya seperti ini. Ini masih belum dibuatkan. di akhir sambungan lam alif itu seperti apa? Seperti ini. Langsung ke contoh barusan, mohon maaf. Ini adalah sambungan sebelumnya. Kemudian setelah itu tidak perlu dikasih dasi lagi karena posisi lam berada di tengah. Setelah itu baru lam alif. Seperti ini. Contohnya barusan ini. Mim dan lam alif. Kalau contoh lain yang tidak disambung, ditulis tunggal, semuanya illa, yaitu alif terlebih dahulu. Alif tidak bisa disambung di awal sambungan. Kemudian huruf lam alifnya. Ini saya rasa mudah untuk lam alif. Intinya ketika berada di akhir sambungan, lam alif tidak perlu dikasih dasi tidak perlu dikasih garis ke bawah. Ketika sendirian lam alif, maka harus ada dasinya pada bagian lamnya. Itu. Saya lanjutkan kepada huruf ya. Huruf ya ini yang terakhir. Huruf ya, bentuk huruf ya sama mirip dengan huruf-huruf yang lain. Pada khot-khot yang lain sama. Bentuk ya bentuknya seperti ini, kayak angsa. Cuman ekornya biasanya dibuat panjang. Huruf ya seperti ini bentuknya. Ya tunggal. Ada titiknya di bawah. Atau yang tidak ada titiknya, yaitu alif layin yang tidak ada titiknya tapi bentuknya sama kayak gini. Ala itu alif layin, bukan huruf ya. Huruf ya pada khot diwani di awal sambungan sama persis dengan huruf ba, ta, sa dan nun. Cuman beda pada titiknya saja. Di awal sambungan wadahnya sama seperti ini. Di awal sambungan kalau ba titiknya 1 di bawah, kalau nun titiknya 1 di atas, kalau ta titiknya 2 di atas, kalau sa titiknya ada 3 di atas, kalau ya ada 2 titiknya di bawah. Pembuatan titik 2 pada diwani yaitu ditulis lurus seperti ini. Ini berarti menunjukkan bahwa ini adalah titik 2. Ini salah yang di depan, mohon maaf. Seperti ini. Kemudian pada tengah sambungan juga sama dengan nun, ba, ta, sa, yaitu bisa menggunakan gigi.
ya. Bisa menggunakan menjorok ke atas, bisa menggunakan menjorok ke atas. Seperti ini. Ketika berada di tengah sambungan. Pada akhir sambungan, huruf ya sama dengan huruf tunggalnya, yaitu dari sini titik sambungan sebelumnya, kemudian seperti ini. Terhitungnya mulai dari lehernya, bukan mulai dari bagian atas. Tidak terhitung mulai dari sini, akan tetapi mulai dari bagian sininya ketika berada pada akhir sambungan. Contohnya ya nun mim waw, ya nun mim waw. Contohnya seperti ini. Ya nun mim waw. Ini sudah mewakili ya berada di tengah sama bisa menggunakan gigi, bisa menggunakan lengkungan seperti ini. Kemudian jangan lupa setiap di awal dikasih dasi walaupun pendek. Kemudian ya berada di tengah, yang contoh menggunakan gigi. Alaika, ain, lam, ya, bisa tarik. Kafnya bisa menggunakan yang pendek atau juga bisa menggunakan yang panjang. Kalau menggunakan yang pendek berarti seperti ini. Alaika. Ini adalah contoh ya berada di tengah. Contoh ya yang berada di tengah kemudian melengkung, ini bisa seperti ini. Contohnya sudah sama, cuman beda di titik saja. Kemudian contoh ya pada akhir, ala, seperti itu. Contohnya ala, ini contohnya ala. Oh, ini pakai alif layin, tapi sama bentuknya seperti ini, hanya bedanya kalau ya yaitu ada titiknya. Saya rasa ini juga mudah kalau kita sering latihan. Tidak perlu kecil hati jika tulisan kita jelek, kita tetap bisa untuk membuat kaligrafi. Intinya harus banyak latihan. Kadang kita yang tulisan Latin jelek, tidak pernah bagus, kadang merasa tidak mungkin untuk bisa membuat kaligrafi. Ternyata tidak. Yang penting banyak latihan, insya Allah bisa untuk membuat kaligrafi. Mungkin cukup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.